Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Jumadil dengan NIM A1I1211034. Saya dari kelas A jurusan bimbingan dan konseling. Seperti di video-video saya sebelumnya, video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah bimbingan konseling pribadi dan sosial. Di mana tugasnya yaitu seperti biasa mereview materi yang akan dibawakan oleh kelompok 3. Adapun judul materinya yaitu mengenai tugas perkembangan pribadi individu. Di sini ada 3 materi pokok yang akan saya bahas mengenai yang pertama yaitu mengenai masa kanak-kanak akhir, masa remaja, dan masa dewasa dini. Baik, langsung saja ke materi pokok yang pertama yaitu masa kanak-kanak akhir. Masa akhir kanak-kanak ini yaitu masa yang berlangsung pada usia 6 tahun sampai tiba saatnya individu itu akan memasuki masa pubertas yaitu di usia 12 tahun. Tibanya akhir masa kanak-kanak dapat secara tepat diketahui, tetapi orang tidak dapat mengetahui secara tepat kapan periode ini berakhir atau kapan periode masa akhir kanak-kanak ini berakhir. Karena kematangan seksual yaitu kriteria yang digunakan untuk memisahkan masa kanak-kanak dengan masa remaja. Timbulnya itu tidak selalu pada usia yang sama. Dengan demikian, ada anak yang mengalami masa kanak-kanaknya itu, ada yang lebih lama dan ada pula yang lebih singkat. Adapun tugas-tugas perkembangan pada masa akhir kanak-kanak ini, yang pertama yaitu anak harus sudah bisa belajar tentang keterampilan fisik yang diperlukannya dalam permainan. Pertama yaitu permainan yang ringan-ringan dulu atau yang mudah karena dia masih kanak-kanak. Kemudian yang kedua yaitu membentuk sikap-sikap sehat terhadap dirinya demi kepentingan organismenya yang sedang bertumbuh. Kemudian yang ketiga yaitu belajar bergaul dan bermain bersama dengan teman-teman seusianya. Kemudian yang keempat yaitu dia belajar menyesuaikan diri dengan keadaan dirinya sebagai pria atau wanita. Kemudian yang kelima dia itu harus mengembangkan keterampilan-keterampilan dasar dalam membaca, menulis, dan berhitung agar dia itu lebih maksimal dalam tugas perkembangannya pada akhir kanak-kanak ini. Kemudian yaitu yang keenam mengembangkan konsep-konsep yang dia perlukan dalam kehidupan sehari-harinya. Misalkan itu keagamaan, ilmu pengetahuan, serta adat istiadat. Kemudian yang ketujuh yaitu seorang anak harus sudah bisa mengembangkan kata hati, moral, dan ukuran nilai-nilai lainnya seperti benar atau salah dan baik atau buruknya sebuah perbuatan. Kemudian yang kedelapan, seorang anak itu harus sudah bisa mengembangkan sikap-sikap dalam memandang kelompok-kelompok sosial dan lembaga masyarakat. Jadi tugas-tugas yang saya sebutkan tadi itu harus sudah selesai sebelum dia memasuki masa selanjutnya yaitu masa remaja. Kemudian kita masuk ke materi pokok kedua yaitu masa remaja. Jadi masa remaja itu berlangsung pada usia 12 tahun sampai dengan 21 tahun bagi wanita dan 13 tahun sampai 22 tahun itu bagi pria atau laki-laki. Menurut Harlock, secara psikologis dia itu menjelaskan masa remaja itu adalah usia di mana individu itu berintegrasi dengan masyarakat dewasa. Dan dia itu mengatakan bahwa masa remaja itu usia di mana anak-anak tidak lagi merasa di bawah tingkat orang-orang yang lebih tua, melainkan dia itu berada dalam tingkatan yang sama dengan orang-orang yang umur di atasnya. Kemudian dia menjelaskan ada beberapa tugas-tugas perkembangan dalam remaja ini. Yang pertama dia itu mengatakan bahwasanya sebelum dia masuk ke masa dewasa dini, dia itu harus sudah memenuhi yang
Pertama, menerima keadaan fisiknya dan menerima peranannya sebagai pria atau wanita. Kemudian yang kedua, dia itu menjalin hubungan-hubungan baru dengan teman-teman sebaya, baik sesama jenisnya maupun lawan jenisnya. Kemudian yang ketiga, dia itu harus sudah memperoleh kebebasan secara emosional dari orang tuanya, juga dari orang-orang dewasa lainnya. Kemudian yang keempat, yaitu dia harus sudah memperoleh kepastian dalam hal kebebasan pengaturan ekonomis sekurang-kurangnya itu untuk dirinya sendiri. Yang kelima, yaitu tugas perkembangan yang kelima, memilih dan mempersiapkan diri ke arah suatu perkembangan atau jabatan. Kemudian yang keenam, yaitu dia harus sudah mengembangkan keterampilan-keterampilan dan konsep-konsep intelektual yang dia perlukan sebagai warga negara. Kemudian yang ketujuh, yaitu dia harus sudah bisa menginginkan dan dapat berperilaku yang diperbolehkan oleh masyarakat. Dan yang kemudian yaitu dia harus sudah mempersiapkan diri untuk memasuki masa dewasa dini atau masa pernikahan dan hidup berkeluarga. Kemudian yaitu dia harus bisa menyusun nilai-nilai kata hati yang sesuai dengan gambaran dunia yang diperoleh dari ilmu pengetahuan yang memadai. Mungkin itu tugas perkembangan dari masa remaja. Jadi saya langsung masuk ke materi pokok yang ketiga, yaitu mengenai dewasa dini. Jadi, dewasa dini atau dewasa awal ini adalah masa peralihan dari masa remaja yang ditandai dengan pencarian identitas diri. Jadi, pada masa dewasa awal, identitas diri ini harus sedikit demi sedikit harus didapat sesuai dengan umur kronologis dan mentalnya. Kemudian dewasa awal ini dimulai pada umur 18 tahun sampai kira-kira umur 40 tahunan. Saat perubahan-perubahan fisik dan psikologis yang menyertai berkurangnya kemampuan reproduktif secara umum mereka. Kemudian yaitu materi pokok yang ketiga mengenai dewasa dini. Jadi, dewasa dini atau dewasa awal adalah masa peralihan dari masa remaja. Masa remaja yang ditandai dengan pencarian identitas diri. Pada awal dewasa awal, identitas diri ini dapat sedikit demi sedikit kita dapati sesuai dengan umur kronologis dan mental masing-masing individu. Pada dewasa awal ini, dia itu dimulai pada umur 18 tahun sampai kira-kira umur 40 tahunan. Saat perubahan-perubahan fisik dan psikologis yang menyertai kekurangannya dan berkurangnya kemampuan produktifnya. Secara umum, mereka yang tergolong dewasa dini ini, mereka yang berusia 20 sampai 40 tahun. Pada usia dewasa dini ini, berbagai masalah juga muncul dengan bertambahnya umur pada masa dewasa ini. Pada dewasa dini adalah masa peralihan dari ketergantungan masa mandiri, baik dari segi ekonomi, kebebasan menentukan diri sendiri, dan pandangan tentang masa depan sudah lebih realistis. Jadi pada dewasa awal ini merupakan permulaan di mana seseorang itu mulai menjalin hubungan secara intim dengan lawan jenisnya dari segi fisik. Masa dewasa awal, masa dari puncak perkembangan fisik. Jadi pada masa dewasa awal ini fisik itu sudah perkembangannya sudah sempurna atau sudah pada kondisi paling sempurna, dan itu akan lambat laun dari umur 40 dan selanjutnya itu akan terus menurun. Kemudian yaitu perkembangan fisik sesudah masa ini akan mengalami degrasi atau sedikit demi sedikit itu mengikuti umur seseorang menjadi lebih tua, dan itu akan mengurangi reproduktifnya. Adapun tugas-tugas perkembangan dalam masa dewasa ini, yang pertama yaitu dia harus sudah memilih sebuah pekerjaan untuk dia tekuni. Kemudian yaitu memilih teman hidup sebagai calon suami atau calon istri. Kemudian yang ketiga yaitu membesarkan anak dan mengelola rumah tangga.
Dan yang keempat yaitu bekerja dalam suatu jabatan. Yang kelima yaitu memikul tanggung jawab sosial. Yang dimaksud memikul tanggung jawab sosial ini yaitu kita sebagai warga negara yang baik adalah dengan mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian yaitu memperoleh kelompok sosial yang seirama dengan nilai-nilai pahamnya. Contohnya itu adalah membentuk ikatan sesuai dengan profesi dan keahlian yang kita miliki. Jadi kesimpulan yang saya bisa ambil dari materi yang saya paparkan tadi, bahwa sangat penting bagi anak dan orang tua untuk mengetahui apa itu masa akhir kanak-kanak, masa remaja, masa dewasa awal, dan tugas-tugas perkembangan dari setiap masa tersebut. Karena dengan mengetahui tugas-tugas perkembangan pada masa tersebut, maka anak akan lebih mudah untuk menghadapi kehidupan sebelum dia memasuki masa selanjutnya. Begitupun sebaliknya, jika anak atau orang tua tidak memahami tugas perkembangan pada masa ini, maka anak akan terhambat dalam perkembangannya. Jadi dia itu ketika sudah memasuki masa selanjutnya, sementara yang sebelumnya seperti masa dewasa, masa remaja belum terpenuhi, tapi dia sudah lompat ke masa dewasa dini, itu akan menghambat perkembangannya dalam masa dewasa dininya ketika masa sebelumnya itu belum terselesaikan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.